Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Apa itu persamaan garis singgung lingkaran? Persamaan garis singgung lingkaran itu adalah ini. Kalau misalkan kamu punya sebuah lingkaran gini ya. Ini ada lingkaran, maka yang disebut dengan persamaan garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung sebuah lingkaran seperti ini. Jadi di sini itu menyinggung. Menyinggung itu artinya dia memotong di satu titik, tepat di satu titik lingkaran. Kalau memotong di dua titik bukan menyinggung. Kalau memotong di satu titik itu disebut dengan menyinggung. Oke. Ada dua kriteria yang digunakan untuk persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah jika diketahui titik singgung lingkaran, maka kita bisa memakai rumus X1 min A dikali X min A plus Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Di mana AB itu adalah sebuah pusat di lingkaran sini, pusatnya A, B. Kemudian X1 sama Y1 merupakan titik singgungnya. Di sini X1, Y1. Dan terakhir adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Oke. Kemudian kriteria kedua adalah jika diketahui gradien garis singgung, maka rumus yang dipakai adalah Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat, di mana A, B adalah pusat, R adalah jari-jari, kemudian M itu adalah gradien. Gradien itu kemiringan. Jadi kemiringan. Jadi gini, kemiringan itu gimana? Kemiringan itu adalah perbandingan antara vertikal dibagi dengan horizontal. Oke ya. Next, kita coba soal yang menggunakan kedua rumus ini. Oke. Nomor 1, diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y plus 2 sama dengan 0. Terdapat sebuah garis singgung yang menyinggung lingkaran di titik 3, min 2. Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Oke, sekarang yang diketahui di sini adalah lingkaran, kemudian titik singgungnya. Kalau yang diketahui adalah sebuah lingkaran dan titik singgung, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang pertama, yaitu X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Oke, bisa saya tulis. Oke, saya tulis rumusnya ya. L X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. X1-nya itu adalah titik singgung X. Y1-nya adalah titik singgung Y. Kemudian A-nya apa? A-nya tadi adalah pusat di X dan B itu adalah pusat di Y. Sedangkan R adalah jari-jari. Maka sebelum kita masukkan rumus itu, maka kita harus cari pusat sama jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Pusatnya berapa? Pusat di X adalah min setengah dikali A besar. A besar di sini adalah 6. Di sini min 3. Kemudian pusat di Y, min setengah dikali min 8. Sama dengan 4. Berarti pusatnya adalah min 3,4. Kemudian jari-jarinya adalah kuadrat jumlah dari ini, min 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, dikurangi C besar. C besarnya adalah min 2. Dikurangi 2. Berarti R sama dengan akar 9 plus 16 min 2. Berarti akar 20.
Kalau sudah, kita masukin ke rumusnya X1 min A ini. Jadi, maaf ya, ini bukan ya. X1 min A berarti min 3, ini kan, dikurangi pusatnya. Sorry, maaf. Ini pusat titik singgungnya adalah 3 ini. Titik singgungnya adalah 3. Kemudian pusat di A adalah min 3 dikali X min A. X min A ditambah Y1 min B. Y1-nya adalah min 2 dikurangi pusat B adalah 4 dikali Y min B. B-nya tadi adalah 4 sama dengan akar 23 kuadrat berarti 23. Jadi 3 dikurangi minus 3 berarti 6 dikali ini X min A ya tadi ya. Ini min 3, sorry. Jadi bisa saya tulis plus 3. Jadi di sini X plus 3 ditambah min 6 dikali Y min 4 sama dengan 23. Kita kalikan jadi 6X plus 18 min 6 dikali Y berarti min 6Y plus 24 sama dengan 23. Jadi 6X min 6Y 18 tambah 24 ketemu 40, berapa ini? 42. 42 sama dengan 23. Berarti 6X min 6Y ditambah 19 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung. Oke, sekarang kita bahas nomor 2. Persamaan garis singgung yang tegak lurus X plus Y min 4 sama dengan 0 dan menyinggung lingkaran X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 adalah, oke, kita coba ya, kerjakan bareng-bareng. Oke, kita coba ya. Pertama kita tentukan dulu pusatnya. Kalau bentuk kayak gini berarti kita pakai bentuk yang pertama. Di pusatnya adalah untuk lingkaran ini pertama 3. Yang kedua adalah min 2. Jadi pusatnya 3 sama min 2 karena bentuk rumusnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. R-nya adalah karena di sini 5 berarti akar 5 karena rumus di sini R kuadrat berarti R-nya ketemu 5. Kemudian kalau bentuk garis berarti kita pakai rumus yang kedua yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini rumus yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada titik singgung di sini. Yang ada adalah gradien garis singgungnya. Berarti kita harus cari gradiennya. Gimana cara nyarinya? X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah min A per B, di mana A adalah koefisien di depan X dan B adalah koefisien di depan dari Y. Jadi, karena di sini nggak ditulis, berarti A-nya adalah 1, sedangkan Y-nya adalah 2. Oke, berarti gradiennya adalah min setengah. Oke ya. Apakah sudah langsung dimasukkan ke rumusnya? Karena semuanya sudah diketahui. Enggak ya. Karena apa? Karena ada kata-kata tegak lurus di sini. Kalau ada kata-kata tegak lurus, berarti kita pakai rumus M1 dikali M2 sama dengan min 1. Karena tegak lurus itu bentuknya kayak gini. Nah, dia tegak lurus gini. Jadi, garis ini hanyalah garis yang tegak lurus sama garis yang menyinggung. Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita masukkan M1-nya di sini min setengah. Berarti min setengah
dikali M2 sama dengan min 1. Kita coret. Berarti M2 sama dengan 2. Nah, ini adalah gradien garis yang dicari. Kalau sudah, maka kita masukkan ke rumus ini. Y dikurangi B. B-nya adalah pusat di B, berarti min 2. Berarti plus 2. Kemudian sama dengan M-nya adalah 2. X min 3 plus minus. R-nya adalah akar 5 dikali 1 plus M kuadrat atau 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat adalah 4. Y plus 2 sama dengan 2X min 6 plus minus. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Y sama dengan 2X min 8 plus minus 5. Apa arti plus minus? Berarti persamaannya ada 2. Persamaan ada 2. Berarti kemungkinan ke satu adalah Y sama dengan 2X min 8 plus 5. Kemungkinan kedua adalah Y sama dengan 2X min 8 min 5. Yang diselesaikan di sini 2X min 3. Dan di sini 2X min 3. Ada 2 ya. Oke, paham ya? Oke, next. Nomor 3. Nomor 3, persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar 2X min Y sama dengan 3 dan menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat bla 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 adalah, oke, kita tentukan pusat dari lingkaran dulu. Di sini kan, min setengah pusatnya berarti min setengah dikali min 4, min setengah dikali 6. Di pusatnya ketemu 2, min 3. R-nya adalah kuadrat pusatnya dikurangi C. 2 kuadrat 4 plus 9 plus 2. Karena min C berarti min 2 plus 2. Di akar 15. Oke, sudah ketemu? Kemudian kita cari gradiennya. Gradiennya berarti 2X min Y sama dengan 3. Oke, berarti gradiennya adalah min A per B. A-nya adalah 2, berarti min 2. B-nya adalah min 1, berarti di sini 2. Kalau sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke rumus. Tapi sebelum kita masukkan ke rumus, ada kata-kata sejajar. Sejajar itu lawan balik dari tegak lurus. Sejajar itu bentuknya gini. Artinya kalau sejajar, M1 itu sama dengan M2. Ini dianggap M1, berarti 2 sama dengan M2. Berarti tetap ya, gradiennya yang dipakai tetap 2. Kenapa? Karena sejajar. Berarti kita masukkan ke rumus. Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y min B berarti Y dikurangi min 3 berarti jadi plus 3 sama dengan M2 2 dikali X min A X min 2 plus minus R-nya akar 15 dikali 1 plus M kuadrat. M kuadratnya berarti 4. Y plus 3 sama dengan 2X min 4 plus minus akar 6. Y sama dengan 2X min 7 plus minus akar 6. Akar 60 bisa disederhanakan. Jadi berapa? 12 kali 5. 12 kali 5. 12 kali 5. Berarti 4 kali 3 kali 5. Berarti 15 kali 4 ya. Berarti Y sama dengan 2X min 7 plus minus 2 akar. Berarti ada dua kemungkinan. Ketika 2X min 7 plus 2 kali 15
atau 2x min 7 min 2 kali 15. Tidak bisa dijumlahkan lagi antara min 7 dengan 2 kali 15. Kenapa? Karena di sini ada akarnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu mencari jari-jari lingkaran jika diketahui titik singgungnya. Oke. Jika diketahui sebuah garis singgung lingkaran dan pusat jari-jari lingkaran, kemudian yang ditanyakan adalah berapa jari-jari lingkarannya, maka kita bisa menghitung dengan rumus ini. Oke, maksudnya P itu apa, Pak? Oke ya. Maksudnya P itu adalah kalau ada sebuah garis PX plus QY plus R, maka koefisien di depannya ini P untuk X, Q untuk Y, dan R untuk R ini. Sedangkan A sama B itu adalah pusat lingkaran. Jadi sebenarnya ini adalah, misalkan saya punya sebuah lingkaran, kemudian ada garis singgung. Garis singgung ini dan pusat ini kita disuruh cari jari-jarinya. Ya, jari-jarinya ini. Berapa panjang jari-jarinya? Nah, yang dipakai adalah rumus ini. PA plus QB plus R per akar P kuadrat plus Q kuadrat. Di sini adalah harga mutlak. Jadi, nilainya selalu positif. Kenapa? Karena jari-jari adalah besaran skalar. Nilainya tidak mungkin negatif. Oke ya. Langsung saja contoh soal. Oke, misalkan kita punya jari-jari lingkaran, kita disuruh menentukan jari-jari lingkaran yang mempunyai pusat 2,3 dan garis singgung 3x min 4y min 2. Oke ya. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Jari-jari sama dengan PA plus QB plus R per akar P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P-nya adalah koefisien X dulu, 3. A adalah pusat, 3 kali 2 plus Q min 4. Kemudian B adalah min 3. R-nya adalah min 2. Per akar P kuadrat berarti 3 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan 6 plus 12 min 2 per akar 9 plus 16 sama dengan 16 per akar 25. Jadi nilainya adalah 16 per. Udah ya. Tinggal masukkan ke rumus saja. Sekarang kita masuk materi terakhir untuk lingkaran, yaitu uji titik. Menentukan letak titik pada sebuah lingkaran. Jadi gampangannya adalah kita disuruh memasukkan sebuah titik ke dalam lingkarannya. Jadi misalkan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Ketika kurang dari jari-jarinya, maka dia ada di dalam lingkaran. Gampangannya gini, ini ada sebuah lingkaran. Kita nggak tahu titik itu ada di luar lingkaran, atau di dalam lingkaran, atau tepat berada pada garis lingkaran. Jadi melalui titik uji ini kita tahu posisinya ada di mana. Ketika nilai yang dimasukkan itu kurang dari jari-jarinya, maka dia berada di dalam lingkaran. Ketika nilainya sama dengan jari-jarinya, maka mereka berada tepat di dalam garis lingkaran ini. Jika dia lebih besar dari jari-jarinya, maka dia ada di luar. Logikanya mudah ya. Ketika dia ada di luar itu pasti jari-jarinya kalah dengan titiknya. Jadi ada di luar mesti gitu. Ketika dia berada tepat di dalam lingkaran, tepat berada pada garis lingkaran, berarti nilai titiknya tadi sama dengan jari-jarinya besarnya. Ketika dia
nilainya lebih kecil dari jari-jarinya, berarti dia pasti berada di dalam lingkaran. Oke, langsung contoh soal aja biar lebih mudah pemahamannya. Oke, misalkan kita punya x min 3 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 16. Periksa apakah titik-titik ini berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Kita masukkan 7,5 ke dalam sini supaya kita tahu posisinya. Oke ya. Kita coba. 7 dikurangi 3. Berarti saya tulis ya. 7 dikurangi 3 kuadrat plus 5 dikurangi 2 kuadrat. Ini 16. 7 dikurangi 3 itu 4. 4 kuadrat 16. Ya kan? Kemudian 5 dikurangi 2 kuadrat 3, 9, 25 berarti. Kan? Berarti apakah 25 itu pasti lebih besar dari 16 kan? Berarti dia berada di luar lingkaran. Oke. Kita masukkan yang nomor 2. 2 min 3 kuadrat plus min 1 min 2 kuadrat sama dengan 16. 2 min 3 adalah min 1 dikuadratin 1. Min 1 min 2 adalah 3 dikuadratin 9. Berarti 10. 10 kurang dari 16. Berarti dia di dalam lingkaran. Min 2 dimasukkan sini jadi min 2 min 3 kuadrat plus 1 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 16. Kita cek. Min 5, 25. 1 min 2, min 1. 1. Berarti 26. 26 lebih besar daripada 16. Berarti dia ada di luar lingkaran. Nah, gitu aja. Sekarang ini. Kalau gini gimana, Pak? Nggak ada jari-jari yang di belakang. Kalau kayak gini, berarti ketika dia lebih dari 0, berarti dia di luar. Ketika sama dengan 0, berarti dia tidak di tepat berada di lingkaran. Ketika kurang dari 0, berarti dia ada di dalam lingkaran. Kita masukkan titiknya sama, 7 dikuadratin, berarti 49 plus 25 plus 42 min 40 plus 2. Oke, bisa coret 2, 4, 53, 78. 78 itu lebih dari 0, berarti dia di luar. Ini sekarang 2 dimasukkan 4 plus 1 plus 12 plus 8 plus 2. Oh, ini plus semua. Pasti dia berada di luar lingkaran ini. 10, 22, 27. 27 lebih dari 0 di luar. Terakhir min 2, 4. Min 2 1 plus 1 min 12 min 8 plus 2 5 ya ini min 20 min 15 min 13 berarti kurang dari 0 berarti dia ada di lingkaran. Udah ya. Oke, sampai di sini pembahasan dari lingkaran. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.